Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini masuk lagi ke pertemuan selanjutnya. Ini pertemuan keberapa ya? Pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6 tentang modul pembelian, modul persediaan, dan analisa laporan keuangan. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang transaksi penjualan, nah kalau sekarang kita masuk ke transaksi pembelian. Sebenarnya di sini kalau kalian mau melakukan transaksi pembeliannya dulu sebelum penjualan juga tidak masalah. Jadi pada saat penjualan kemarin yang ada stoknya kurang itu bisa terselesaikan gitu. Jadi nggak perlu kita ubah untuk stoknya. Kemarin kan ada tuh yang B004 kalau nggak salah belinya 3 padahal stoknya cuma ada 2. Terus sama B007 atau 6 yang belinya 15 ternyata stoknya cuma ada 5. Kan itu kemarin kita ubah ya. Nah itu sebenarnya kalau kalian kerjakan modul pembelian ini dulu, pada saat mengerjakan yang penjualan itu sebenarnya nggak ada masalah, kalian bisa mengerjakan sesuai dengan yang ada di modul. Tapi ternyata kan urutannya penjualan dulu baru pembelian, jadi ya udah, kemarin kita edit untuk jumlah pembeliannya nggak masalah. Nah sekarang kita masuk ke pertemuan tentang modul pembelian. Oke. Sebelumnya dibuka dulu, silakan dibuka dulu untuk zahirnya. Buka data sebelumnya saja karena kan kalian juga paling nggak buka yang lain-lain ya. Tapi kalau misalkan mau aman ya buka data, cari yang buka data lalu cari yang sesuai dengan zahir yang terakhir kalian gunakan itu yang mana gitu ya. Oke, di sini ada transaksi pembelian. Untuk dokumen pertamanya pembelian secara kredit nih. Untuk nomornya ada PE001 tanggal 3 Januari 2019 dijual kepada PT NJ Elektronik. Terminnya 210N30. Nah, di sini untuk yang dibeli kita beli BA006 mesin cuci sebanyak 6, harganya 375, lalu dia pakai pajak juga ya. Nah, dikirim tanggal 4 Januari, bagian pembeliannya Muhammad Ridwan. Nah, ini ada langkahnya untuk penyelesaian dokumen satu ini. Kita pilih menu pembelian, kemudian pilih penerimaan barang ya. Nanti tampilnya seperti ini. Kita coba di modul pembelian, di sini diklik, lalu di sini kita pilih yang ini, penerimaan barang, diklik. Nah, nanti kan tampilnya seperti ini ya, karena ini belum ada pembelian sama sekali, jadi masih kosong. Nah, ini klik baru di pojok kiri bawah. Nanti tampilannya seperti ini ya. Kita lihat lagi untuk contohnya. Nah, di sini kita memasukkan data-data yang tadi yang di atas itu sesuai dengan apa tuh namanya, fakturnya ya, atau PO-nya tadi kita lihat. Ini nomor pembeliannya PE strip 001. Sebentar saya agak besarkan dulu. Ini. Kemudian nama pemasoknya di sini adalah tadi, sebentar, nggak beda ya, kita lihat dulu ya. Sifiriung Ramai, kalau tadi di atas NJ Elektronik, oh iya benar, ini dari Sifiriung Ramai ya, itu dijualnya ke kita NJ Elektronik, jadi kita belinya ke Sifiriung Ramai ya. Oke, berarti kita pilih di sini nama pemasoknya Sifiriung Ramai. Oke. Lalu nomor pembeliannya PE strip 001. Tanggal fakturnya tadi tanggal 3 Januari 2019. Awal bulan periode kwitansi 3 Januari 2019. Kemudian nomor barangnya yang kita beli tadi adalah BA006 sebanyak 6. Diterima 6.
diterimanya 6, harganya 375, pajaknya PPN ya, diklik PPN nya. Di sini harganya 375 tuh 375.000. Kemudian ini PPN nya, jangan lupa dipastikan sudah terisi PPN ini. Lalu tanggal pengirimannya tanggal 4 bulan 1 2019. Klik yang ini, pilih tanggal 4. Bagian pembeliannya Muhammad Ridwan. Lalu tempo pembayarannya, hari diskonnya 10, jatuh temponya 30, diskonnya 2%. Oke. Jadi 2%, 10-nya 30 ya. 2%, 10-nya 30, diskonnya 2%. Nah, nanti saldo terhutangnya 2475.000. Nanti di laporannya jadinya seperti ini. Kita coba di sini, diklik aja biaya lain-lain. Nah, di sini nanti muncul 2475.000, 2.475.000. Ya, karena ini kredit, jadi ini tidak diisi. Ya, DO, jasa, terus tunai itu tidak usah di checklist karena ini pembelian kredit ya. Kalau sudah, ini direkam. Oke. Nah, yang selanjutnya ada dokumen kedua, pembelian secara tunai. Oke, kalau tadi kredit, sekarang tunai ya. Nomor fakturnya PE 002. Ini kita belinya ke PT Sinar Jaya. Kode barangnya BA004. BA004 sebanyak 15, harganya itu 250.000. Ya, kita coba ya, karena di sini dia pembeliannya tunai. Jadi tadi masih sama di menu pembelian, kemudian pilih penerimaan barang. Lalu di sini klik baru. Nanti jangan lupa nih tunainya di checklist. Oke, kita coba dulu ya. Masih di sini ya penerimaan barang. Di sini PT-nya Sinar Jaya. Ini PE strip 002. Tanggalnya tanggal 3 Januari 2019. Sama ya tanggalnya ya, sebentar. Kita lihat lagi. Ya, 3 Januari 2019. Ini diklik, lalu klik yang di samping hari ini, klik yang ini awal bulan periode akuntansi tanggal 3 Januari 2019. Lalu jangan lupa tunainya di checklist. Nomor barangnya yang dibeli adalah BA004 sebanyak 15. Harganya tadi 250.000. Ya, PPN juga ya, tadi kayaknya ada PPN-nya. Kemudian tanggal pengirimannya tanggal 3 juga sama si Muhammad Ridwan. Tanggal pengiriman tanggal 3 Januari. Ini Muhammad Ridwan. Lalu diklik total setelah pajaknya 4.125.000. Ya, sesuai dengan yang ada di modul 4.125.000. Kalau sudah, diklik rekam. Oke, yang selanjutnya ada pembelian secara kredit dengan uang muka. Ya, nah ini ada tahap uang mukanya, dia bayar uang muka dulu. Kita belinya ke PT Sinar Jaya BA010203 itu di tanggal 16 Januari 2019. Karena kredit berarti ada terminnya sama 2%, 10N30. Kemudian dikirimnya tanggal 16 Januari juga oleh Muhammad Ridwan ya. Oke, kita coba dulu untuk ini penyelesaiannya. Di langkah pertama itu adalah
pilih menu pembelian, kemudian pilih uang muka pembelian ya. Kita pilih uang muka pembelian, nanti munculnya seperti ini, baru klik baru. Nah, masukkan data uang muka pembelian, kemudian klik rekam. Nah, di sini uang muka pembeliannya kita pakai akun kasnya itu Bank Mandiri. Vendornya itu tadi PT Sinar Jaya. Nah, uang mukanya itu mau dibayarkannya berapa gitu ya. Uang muka pembeliannya. Jadi sesuaikan dengan tadi ininya apa tuh namanya yang fakturnya. Nah, di sini kan disebutnya uang mukanya ini sebesar ini ya, 1 juta rupiah. Jadi nanti yang dimasukkan di dalam uang muka, modul uang muka itu sebesar 1 juta rupiah. Kemudian tanggalnya 16 Januari 2019 ya. Kalau sudah diklik rekam, lalu nanti tampilan akhirnya seperti ini, lalu tutup. Nah, baru masuk ke modul penerimaan barang untuk input yang tadi BA01 sampai 03 atau 04 tadi ya. Gitu. Ya, kita coba dulu ya untuk input uang mukanya dulu ya. Jadi, tahap pertama adalah klik modul pembelian. Ini ditutup saja. Ini tutup. Masih di modul pembelian, lalu pilih uang muka pembelian, diklik uang muka pembelian, nanti munculnya seperti ini, klik baru. Lalu di sini dari Bank Mandiri, vendornya PT Sinar Jaya sebesar 1 juta. Lalu di sini referensi nomornya UM-001 uang muka strip 001 ya, tanggal 16 Januari 2019. Ini memonya udah otomatis, uang muka pembelian PT Sinar Jaya. Ini langsung direkam aja. Ini jadi kita input uang mukanya dulu ya, rekam. Nah, kalau sudah ini ditutup. Nanti di sini ada datanya uang muka 001, tutup. Lalu kita ke modul penerimaan barang. Klik penerimaan barang. Nanti muncul lagi seperti ini, klik baru. Karena pembeliannya kredit, jadi tunainya dihilangkan checklistnya. Lalu nama pemasoknya PT Sinar Jaya PE-003, tanggalnya 16 Januari 2019. Kemudian barang yang dibeli, kita lihat dulu. Barang yang dibeli itu ada apa aja nih, kita lihat yang di fakturnya aja ya biar lebih lengkap. BA01 sampai BA03. BA001 ini diterimanya 10, harganya 175.000. Kemudian BA002 ini diterimanya 10 juga, harganya 225. Maaf, 10 225.000. Lalu BA003 di sini diterimanya 5, harganya 120.000. Nah, kalau sudah semua, tanggal pengirimannya jangan lupa tanggal 16 Januari 2019. Bagian pembeliannya Ridwan. Kemudian termin pembayarannya 10/32. Nah, kemudian ada apa lagi yang harus diisi di sini?
uang mukanya 1 juta. Nah, jadi nanti kita input uang mukanya 1 juta di situ. Kita tinggal pilih UM001 sepertinya ya. Coba kita lihat langkahnya. Nah, ini udah diisi Muhammad Ridwan, tanggal pengiriman udah. Terus di sini diklik yang dibayar atau uang muka, diklik tanda panah birunya. Diklik, nanti kita pilih nih UM001. Oke. Lalu nanti tampilnya seperti ini. Kita coba ya. Nih, diklik nih totalnya. Sebelum ini kan 5 juta, sebentar, sebelum ini 5.060.000. Nah, ini kita klik, lalu kita pilih UM-001. Oke. Nah, di sininya 4.060.000 sesuai dengan yang ada di modul ya. Sudah sama nih, uang mukanya 1 juta, total setelah pajak 5 juta, total saldo terhutangnya 4.060.000. Kalau sudah, tinggal direkam saja. Oke, dokumen selanjutnya itu ada pembayaran hutang usaha. Pembayaran hutang usaha ini untuk nomornya KL005 tanggal 17 Januari 2019 dibayarkan kepada PT Sinar Jaya melalui Bank Mandiri untuk invoice 04 sebesar 1.750.000. Nah, langkah-langkahnya masih di modul pembelian, kemudian pilih pembayaran hutang usaha. Ini ditutup kalau sudah. Ini ya, masih di pembelian, kemudian pilih yang ini pembayaran hutang usaha, diklik. Nah, di sini klik baru. Lalu di sini tadi akun kas yang dipakai adalah Bank Mandiri, penerimanya tadi PT Sinar Jaya ya. Kepada sebentar. Ya, PT Sinar Jaya. Cek maunya KL strip 005. Tanggalnya tanggal 17 Januari 2019. Lalu jangan diklik sebesarnya ya, tapi diklik dulu nomor invoice-nya, dipilih yang INV 04 ya tadi soalnya, INV 04. Yang ini di oke. Nah, dibayarnya itu kan nggak 6.750.000 ya, dia cuma dibayar 1.750.000. Nah, berarti di sini jumlah dibayarnya kita ganti jadi 1.750.000. Diklik bebas segini, baru diklik sebesarnya ya, 1.750.000. Jadi jumlah sebesar dengan jumlah yang dibayar itu sama ya. Kalau sudah, diklik rekam. Lalu kita lanjut ke dokumen selanjutnya, ada dokumen 2. Ini masih bukti pengeluaran cek ya, KL006 dibayarkan kepada Siviriung Ramai tanggal 21 Januari melalui Bank Mandiri. Jatuh temponya, ini pakai giro ya. Membayar hutang invoice INV 05. Kita lihat dulu caranya. Pertama, pilih pembelian, kemudian pilih pembayaran hutang usaha, lalu diklik baru. Nah, kemudian nanti di sini karena dia bayarnya pakai giro, jadi di sininya diklik nih, gironya di checklist ya. Kepada Siviriung Ramai tanggal 21 Januari. Kita coba ya. Di sini jangan lupa diklik gironya. Tadi dari Bank Mandiri tetap, di sininya kita ganti Siviriung Ramai. Cek nomornya KL strip 006 tanggal 21 Januari 2019. Nomor invoice-nya tadi yang kita lihat dulu di sini, invoice-nya INV 05. INV 05 sebesar 6 juta. Nah, di sini dia 10 juta. Kita bayar nggak langsung 10 juta. INV 05 kita bayarkannya sebesar 6.750.000. Jadi di sini diklik, kita ganti 6
6.750.000. Klik bebas aja. 6.750.000 sudah benar, baru diklik sebesarnya 6.750.000 rupiah. Oke, kalau sudah, jangan lupa ya gironya ini di checklist karena kita pakai giro ya pembayarannya. Nah, nanti kalau udah diisi begini kan diklik rekam, nanti dia muncul kayak gini, masukkan nomor gironya. Ini kita input aja nanti di sini giro GR001 tanggal 28 Januari 2019. Diklik dulu rekam, nanti muncul seperti ini. Kita tulis di sini GR-001 tanggalnya 28 Januari 2019. Seperti ini ya. Ini sudah sama seperti di modul 28 Januari GR001, baru diklik OK. Kalau muncul yang seperti ini, kuning ini konfirmasi, itu diklik tidak. Oke. Nah, ini untuk kesesuaian dengan transaksi sebenarnya akan terjadi tanggal transaksi pembayaran utang usaha disarankan sama dengan tanggal jatuh tempo. Jangan dulu, nanti kita ubahnya ada di transaksi berikutnya. Ini jadi kita pilihnya tidak. Oke. Nah, itu sudah untuk yang dokumen itu. Nah, di sini nanti kita lihat dokumen ketiganya lagi, kita isi lagi. KL007 tanggal 28 Januari ini adalah pencairan giro yang sebelumnya kita lakukan ya. Jadi pencairan giro tanggal 21 Januari tadi yang kita sudah input, kita cairkan di sini. Nah, masih di menu kas dan bank ya. Oh iya, kalau tadi kan kita inputnya di pembelian ya, kalau yang ini. Nah, kalau yang ini, yang pencairan giro itu kita inputnya di modul kas dan bank ya. Jadi pilih nanti modul kas dan bank, lalu pilih giro keluar. Nanti tampilannya seperti ini. Nih ya, nanti tampilannya seperti ini. Udah ada nih Bank Mandiri GR001 yang ini, CV Riong Ramai. Nanti tinggal diklik giro cair. Ini di OK saja. Nanti muncul kayak gini tampilannya. Nah, ini tanggalnya kita samakan menjadi tanggal 28 Januari 2019. Kita coba ya. Ini udah, ditutup aja. Nah, kita masuk ke kas dan bank, pilih giro keluar, diklik giro keluarnya. Nah, ini tampil yang ini. Yang ini ya. Kita pilih yang tanggal 21, lalu kita klik giro cair. Jangan lupa dipilih dulu ya. Dipilih dulu, diklik kayak gini, jadi tanda biru, baru di giro cair. Ini oke saja. Lalu di sini tanggalnya kita ubah jadi tanggal 28 Januari 2019. Oke. Ya, jadi transaksi di sini kita cukup input yang ini aja, tanggalnya aja, tanggal 28 Januari. Jadi kita ubah aja tanggalnya tanggal 28 Januari. Ya. Ini seharusnya mah kelihatan nih. Terus jumlah dibayarnya juga kelihatan. Ya. Kan kelihatan nih sama, jumlahnya 6.750.000. Tinggal diubah ini aja, tanggal 28 Januari 2019. Nah, kalau di di sini kan sebenarnya disuruh ganti ya KL007. Jadi ini kalian ganti aja KL007. Baru diklik rekam. Gitu. Ya, itu untuk pencairan gironya. Nah, yang selanjutnya ini ada modul persediaan. Dokumen satunya ini bukti pemakaian persediaan tanggal 27 Januari 2019. Kode barangnya BA01 sama BK04, ini sebanyak 1 kuantitinya. Nah, ini caranya kita klik modul persediaan, lalu pilih pemakaian atau penyesuaian barang. Ini diklik baru, lalu nanti muncul seperti ini ya. Kita coba dulu di zahirnya, ini oke aja, di batal, terus ditutup, lalu klik ke modul persediaan, lalu pilih yang ini, pemakaian atau penyesuaian barang. Ini diklik baru, lalu di sini kita samakan dengan yang di modul.
Referensi nomornya PS001 tanggal 27, PS strip 001 tanggal 27 Januari 2019. Oke. Keterangannya boleh seperti ini saja, penyesuaian persediaan, atau boleh diganti, terserah. BA01, BA04 sebanyak 1 ya. Kita lihat di sini BA001. Jumlahnya jangan lupa karena ini penyesuaian persediaan barang, jadi diinputnya dengan tanda minus. Ya. Inputnya dengan tanda minus. Nah, aku yang kepakai di sini adalah apa nih? 14000030. Kita lihat. Ya. Akunnya dipilih yang ini. Sebentar. Ini persediaan sampel. Oke. Oke. Kemudian jadi ini maksudnya barang ini kepake untuk sampel gitu, makanya kita kurangi dari stoknya ya, kurangi dari stoknya karena barang ini sudah dijadikan sampel atau dijadikan pajangan gitu. Kalau di toko kan suka ada tuh pajangan-pajangan yang jadi sampel, ini kipas angin ini Magicom, ini apa gitu, dijadikan sampel. Nah, ini dikurangi di persediaan itu. Nah, kemudian sama BA004 ini juga sebanyak 1 minus 1, akunnya sama ya. Akunnya 140030 persediaan sampel. Oke. Nah, perhatian, jumlah barang harus negatif jika dikeluarkan ya. Jadi jumlah barang di sini harus negatif atau minus. Kalau sudah ya, ini sudah sesuai dengan ini modul, baru klik rekam ya. Ini yang kedua, nanti ada bukti memorial rekam. Nah, kemudian dokumen keduanya ini ada bukti memorial tanggal 31 Januari 2019 dari bagian gudang untuk bagian administrasi pembuatan jurnal penyesuaian untuk barang B02 dan B04 sebanyak 1 juga dua-duanya. Nah, itu masih di modul persediaan, kemudian klik pemakaian atau penyesuaian barang, lalu di sini klik baru, lalu di sini diinputkan untuk barang rusak ya. Jadi ini contoh untuk yang barang rusak, memorialnya ini untuk barang rusak. Kita coba input seperti ini. Masih di sini ya. Ini masih jadi PS strip 002. Tanggalnya 31 Januari. Jadi setelah dilakukan stop outnet, ternyata ada barang yang rusak gitu. Barang yang rusak. Ini dalam kurung kita biar beda dengan yang tadi, ini ditambahkan saja barang rusak. Nah, ini ada yang tadi 002 ya. Ini ada 002. Ini juga minus 1, harus minus ya. Akunnya yang terpakai adalah di sini 52000030. Kita lihat ini akun apa. Kita cari aja langsung yang depannya 5 ini ya. Nah, ini akunnya yang terpakai adalah kerusakan dan kegagalan material. Jadi ini tinggal diklik aja, terus di tab lagi, input lagi yang baru BA004. Ini juga minus 1. Di sini yang aku pakai juga sama, kerusakan dan kegagalan material. Ini ya. Oke. Kita lagi. Nah, kalau sudah, ini sudah sama dengan yang ada di modul, diklik rekam. Oke, diklik rekam. Nah, ini ada contoh untuk yang bukti memorial buku besar. Kita coba nanti ya. Ini diklik rekam. Nah, oke, batal aja. Nah, terus ini masuk lagi ke dokumen ke 1 yang buku besar.
Ini ada tanggal 31 Januari BB 001 dari bagian gudang untuk administrasi pembuatan jurnal penyesuaian. Saldo awal kantor di Neraca adalah 12.815.000 yang sebelumnya sudah dibayar Desember 2017 sebesar 13.980.000 untuk periode 2017 Desember 2018. Dilakukan penyesuaian untuk beban bulan Januari. Nah, di sini perhitungannya perusahaan sudah membayar sewa gedung di bulan Desember sebesar 13.980.000 selama setahun. Tiap akhir bulan perusahaan harus mencatat biaya pembebanan sebesar ini tadi yang 13 juta ini dibayarkan dibagi 12. Jadi kan 12 itu maksudnya dari bulan Januari sampai bulan Desember ya. Nah, jadi tiap akhir bulan itu perusahaan membayarkan sebesar ini 1.165.000. Nah, berarti langkahnya ini kalian buka buku besar ya. Jadi modulnya sekarang pindah ke buku besar, lalu pilih yang transaksi jurnal umum. Nah, setelah itu nanti tampilannya sebentar. Nanti tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya nanti seperti ini, diklik baru saja. Lalu dimasukkan informasi yang tadi, BB 001 tanggal 31 Januari 2019. Nah, ini yang kepakai adalah biaya sewa sama sewa dibayar di muka ya. Jadi yang kita masukkan itu adalah jumlah yang kita bayarkan setiap bulannya. Ya, jadi dihitung dulu bayarnya totalnya berapa, itu dibagi 12 gitu. Nanti yang dimasukkan di sini adalah biaya sewanya 1.165.000 di debit, lalu sewa dibayar di mukanya di kredit itu 1.165.000, harus sama antara debit dan kreditnya. Ya, nanti di sini diklik rekam ulang kan ya, diklik rekam ulang, nanti muncul ini informasi transaksi periodik. Nah, ini nama transaksinya kalian isi saja dengan AJP untuk sewa dibayar di muka, frekuensinya setiap bulan. Jadi nanti otomatis setiap bulan itu ada pembayaran ini gitu ya. Jadi udah memang langsung terpotong untuk pembayaran ini. Kita coba dulu ya, ini tutup, lalu pindah ke tab buku besar, modul buku besar, pilih yang ini transaksi jurnal umum. Di sini klik baru, lalu di sini nomor referensinya BB strip 001. Di sini tanggalnya tanggal 31 Januari 2019. Nah, kode yang dipakai di sini adalah tadi apa, biaya sewa sebesar 1.165.000. Nah, satu lagi di sini adalah sewa dibayar di muka. Bentar, mana ya, sewa dibayar di muka, kita lihat dulu. Kodenya itu 15. Oke, kita cari ke atas. Nih, 15.00.21 sewa dibayar di muka. Oke, ini tinggal di tab aja, nanti dia keisi otomatis. Jadi antara debit dan kreditnya ini sudah pasti sama, tidak mungkin berbeda ya. Balansinya di sini 0 nih ya, 1.165.000. Lalu diklik yang ini, rekam ulang ya. Jangan direkam dulu, bukan yang tombol rekam ya, tapi rekam ulang. Diklik rekam ulang, nanti muncul seperti ini. Nah, ini diisikan seperti ini, AJP untuk sewa dibayar di muka, AJP untuk sewa dibayar di muka. Frekuensinya ini bisa dipilih. Nah, kalau kita kan per bulan, jadi pilihnya monthly. Baru klik rekam, lalu klik rekam seperti itu ya. Oke, ini untuk dokumen kedua, ada bukti memorial juga. Untuk ini adalah pembuatan jurnal penyesuaian lagi, perhitungan neraca saldo, penyesuaian yang tersisa, sama asuransi dibayar di muka. Nah, ini masih di tab buku besar, kemudian pilih yang jurnal umum, lalu ini klik baru lagi.
Lalu di sini kita masukkan akun-akun yang terpakai ya. Kalau tadi kan dibilangnya di sini adalah untuk asuransi ya, asuransi dibayar di muka. Nah, jadi ini untuk perhitungan asuransi dari neraca saldo dikurangi dengan penyesuaian yang tersisa. Nah, ini kita tinggal input saja, berarti akun yang terpakai adalah asuransi. Kalau tadi kan sewa ya, sewa dibayar di muka. Kalau ini kita pembayaran asuransinya sebesar 425.000 per bulannya. Berarti sama seperti tadi langkahnya. Ini nomornya BB002. Setiap tanggal 31 Januari 2019, setiap tanggal 31 akhir bulan ya. Ini masuknya tanggal 31 Januari 2019 pencatatannya. Kodenya yang terpakai tadi ada asuransi berapa tadi? Kodenya 66 sama 15. Berarti kita lihat di sini biaya asuransi yang ini, diklik oke, sebesar 425.000. Lalu di sini asuransi dibayar di muka. Ini di oke, di tap saja otomatis terisi, lalu klik rekam ulang. Lalu di sini diketikkan AJP asuransi dibayar di muka. Frekuensinya monthly ya. Lalu diklik rekam, baru diklik rekam. Oke, itu sudah selesai untuk yang dokumen keduanya. Nah, ini ada analisa laporan keuangan untuk laba ruginya. Kalau mau lihat adanya di sini ya. Ini adanya di dashboard. Kalian bisa lihat laba ruginya kelihatan di sini. Nah, ini beda-beda ya, antara satu dengan yang lainnya beda-beda tergantung pada saat penginputan transaksinya, saldo awalnya itu nanti kelihatan di sini bedanya. Ya, pasti berbeda. Ya, kalau sama berarti sesuai dengan yang ada di modul, tapi kalau beda ya pasti beda, tidak sesuai dengan yang ada di modul gitu. Nah, kalau saya pasti beda dengan di modul, soalnya kemarin kan kita udah input penjualan dulu baru pembelian gitu, jadi agak ada yang beda untuk jumlahnya. Ini neraca, kalau mau lihat di sini ada neracanya juga, ada laba rugi, ini saldo bank, ini analisa rasionya juga sudah ada, ini break evennya ada semua di dashboard ya. Nah, ini kalau mau lihat laporan neraca saldo, pilih neraca saldonya di menu laporan, ini pilih neraca saldonya. Ini tampilnya periodik seperti ini, tampilannya transaksi apa saja yang sudah kita lakukan, nanti muncul semua di sini ya. Dari setiap akun-akunnya itu kelihatan nih jumlah debitnya berapa, kreditnya berapa, seperti itu ya. Terus saldo akhirnya juga kelihatan. Ini penjualan, kalau mau lihat penjualan apa saja yang sudah terjadi selama 1 tahun bisa dilihat di sini. Terus ini ada pembelian ya, seperti itu. Ini Mas studi kasus nanti buat latihan ya, jadi bisa dilihat di sini. Kalau mau lihat tutup aja karena sudah. Nih tadi ada di dashboard, bisa kelihatan di sini ada laba ruginya ya. Terus ada di sini neraca, ini ada saldo bank. Nah, ini nanti di screenshot nih kalau kalian bikin buku nih. Bikin buku nanti ini di screenshot setiap itunya, pengerjaannya. Analisa rasio juga ada di sini. Ini analisa rasionya. Ya, ini ada break evennya di sini, tinggal diklik aja apa yang mau dilihat ya. Ini kemudian kalau laporan adanya di sini. Ini modul laporan, di sini kelihatan nih ada laporan keuangan. Mau lihat apa saja di sini boleh kelihatan. Ada neraca, ini ada neraca saldo nih yang tadi. Diklik neraca saldo.
lama ya. Nah, nanti muncul seperti ini yang mau dilihat dari bulan apa sampai bulan apa gitu kan ya. Nah, ini dilihatnya kita lihat ininya ya. Kalau kita kan tadi inputnya hanya Januari aja ya, kecuali kalau misalkan nanti kalian beda inputnya itu, misalkan transaksinya ada yang bulan Januari, ada yang bulan Februari, ada yang bulan sampai bulan Desember gitu. Nah, ini nanti bisa diklik, kita mau lihatnya dari bulan apa sampai bulan apa gitu. Kalau udah di oke, nanti muncul semuanya di sini. Neraca saldonya ada saldo awal, saldo transaksi bulan ini sama saldo akhirnya berapa. Ini bisa dilihat semua di sini. Ya, nah ini yang paling kok beda Bu hasilnya ya. Tergantung tadi inputnya itu transaksinya sesuai apa enggak. Kalau nggak sesuai ya pasti beda-beda di sini. Gitu. Ini di close aja. Terus ada laporan penjualan tadi ya. Nih ada jurnal penjualannya, bisa dilihat di sini apa aja yang kejual. Nih penjualan rincian nih, kalau mau dilihat penjualan rincian penjualannya apa aja ada di sini, diklik penjualan. Terus pembelian sama hutang, diklik aja di sini pembelian rincian. Nih di sini diklik, nanti kelihatan tuh apa aja yang udah dibeli. Ini laporan barangnya, jurnal persediaannya bisa kelihatan di sini, persediaan barang-barangnya tuh masih ada berapa sama jumlah uangnya berapa ada kelihatan di sini, barang dibelinya kelihatan, barang dijual semuanya ada untuk laporan ya. Jadi kalau misalkan mau disuruh ditampilin laporan yang penting silahkan diambil di sini di modul laporan gitu ya. Jangan lupa di sebelum keluar jangan lupa di backup dulu ya, jangan lupa untuk di backup dulu sebelum dikeluarkan ya. Kalau udah ini mah kalau mau baru mah dipilih di sini, tapi kalau sudah yang samain aja sama yang kemarin, berarti tinggal lihat aja nih sesuai nggak nih namanya .gbk nya, tinggal dilanjutkan aja untuk backupnya ya. Jadi kalau misalkan nanti ada transaksi ini kan nanti ada di yang selanjutnya itu ada studi kasus ya, studi kasus tentang perusahaan dagang. Nah ini kalian nanti coba-coba aja untuk dikerjakan nih yang ini nih, pertemuan ke-7 studi kasus perusahaan dagang. Ini buat perusahaan baru lagi ya, buat perusahaan baru lagi. Periode akuntansinya juga ada di sini, PPN dan lain-lain itu ada. Terus ini data pelanggan, ini ada semuanya nih. Ini ada saldo awalnya ya. Nih kalau mau bikin saldo awal inget ya, total aktiva dengan total hutang dan modal itu harus sama nih, 170.500.000. Jadi kalian mainin di angka-angka sini nih, total aktiva lancarnya berapa, terus aktiva tetapnya berapa. Ini jika dijumlahkan harus hasilnya segini, harus sama dengan ini, total hutang lancar, hutang jangka panjang sama total modalnya ini harus sama nih, 170.500.000 sama dengan total aktivanya. Kalau nggak sama berarti salah gitu ya. Ini dia lengkap banget nih, ada soalnya saldo awal piutangnya berapa. Nih saldo awal piutang di sini 9 juta, berarti di sini juga harus sama saldo awal piutangnya 9 juta juga. Mana dia nih piutangnya 9 juta sama di sini juga 9 juta ya. Jadi nanti kalau bikin soal ya harus sama gitu, totalnya jangan main asal-asalan di input aja jumlahnya sekian, masukkan aja 1 juta 2 juta tapi ternyata beda sama yang di awalnya. Jadi jangan begitu, tapi harus disamakan. Ini contoh untuk bikin nanti projectnya juga bisa nih kalian jadikan contoh seperti ini ya. Nih ini transaksi selama Januari 2019 nih. Ini kan cuma soal ya, kalau kalian nanti dibuat soal sama jawabannya. Kalau ini kan soal. Nah yang tadi saya tekankan itu kalau mau buat transaksi itu, jadi kita mau latihan nih input itu, jadi jangan dilihat tata caranya, tapi dilihat ininya nih fakturnya. Jadi kita bisa kesananya lancar gitu. Jadi cuma lihat faktur, kita gampang tinggal ikutin aja inputnya bagaimana. Nah ini udah pertemuan 8 UTS ya, karena kita nggak ada UTS ya berarti
ya udah nggak ada UTS gitu ya. Nanti dicoba aja untuk yang ini, studi kasus yang pertemuan ke-7 ya. Nanti bagaimananya saya instruksikan lagi melalui Classroom. Yang penting dicoba dulu untuk yang bab 6-nya ini tentang pembelian sampai persediaan, ini dicoba dulu semuanya baik-baik. Kalau sudah jangan lupa di backup ya. Oke, untuk pertemuan kali ini sudah sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dicoba di laptop masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.